Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu. Kembali lagi dengan kita berdua ya. Ya, alhamdulillah Kang. Atas izin Allah kita dipertemukan kembali untuk memberikan untuk membongkar fakta yang sesungguhnya. Ya, tentang sejarah Nusantara. Ya, terutama di Pasundan ya Kang. Ya, terutama banyak mitos-mitos yang berserakan ya, kita luruskan, sedikit meluruskan dengan pandangan kita berdua. Betul Kang. Jadi di sini kita hanya meluruskan mitos-mitos yang berserakan ya, ini atas jelas balik tentang masa lalu, masa lampau ya. Kita ulas balik fakta yang sesungguhnya ya. Betul. Memang banyak mitos-mitos yang berserakan di Nusantara ini. Betul. Yang mengatasnamakan leluhur Nusantara, mengatasnamakan dari para sang hyang, betul, para dewa, para rahyang, para prabu, para raja-raja besar, banyak yang disalahgunakan di sini. Tugas kami berdua di sini di Lintang Nusantara Official ini untuk meluruskan yang ada. Apalagi saya lihat di sini banyak yang membuat main tentang leluhur kita. Betul. Terutama ya yang mau kita bahas ini tentang sang hyang. Sang hyang. Ya. Masya Allah. Memang di Nusantara ini dijaga oleh 9 sang hyang. Terutama berpusat di tanah Jawa ini. Tanah Jawa kan. Terutama Pasundan. Pasundan ya. Nah, dari 9 sang hyang ini kita akan bahas satu sang hyang yang memang rekan-rekan mungkin semua sudah kenal dengan salah satu sang hyang tersebut, yaitu sang hyang Lodaya. Sang hyang Lodaya. Hyang Lodaya ya, kita sebut lebih gampang Hyang Lodaya saja. Ya. Nah, Hyang Lodaya ini mempunyai perwujudan atau ilmuwan sebagai macan kumbang. Macan kumbang atau macan hitam ya. Macan hitam. Black Panther. Betul. Nah, Hyang Lodaya ini ditugaskan untuk menjaga di tatar tanah Pasundan ini, terutama menjaga dari keturunan Trah Galuh, Trah Panjalu, Trah Galuh, Trah Pajajaran. Masya Allah. Jadi tugas beliau ini untuk menjaga keturunan dari Pajajaran tersebut. Luar biasa. Pakuan Pajajaran. Nah, Masya Allah. Ya, memang sudah tidak asing ya dengan sang hyang Lodaya. Beliau adalah salah satu dari 9 sang hyang tersebut. Nah, menarik kita bahas ini, kita akan membahas fakta yang sebenarnya tentang sang hyang Lodaya. Betul. Memang banyak mitos-mitos yang berserakan tentang sang hyang Lodaya ini. Mengatasnamakan sang hyang Lodaya. Mungkin ya dulu ada yang viral tuh, pernah dikasih mahkota oleh sang hyang Lodaya. Betul. Itu saya kaget, itu sang hyang Lodaya yang mana, makanya saya bilang. Justru makanya kita di sini untuk ditugaskan untuk meluruskan. Betul. Fakta sesungguhnya di Nusantara ini, karena banyak mengatasnamakan leluhur Nusantara yang hanya dibuat main, dibuat lelucon hanya untuk kepentingan pribadi. Betul. Nah, kita berdua di sini tidak ada yang namanya kepentingan pribadi. Betul. Kita kepentingan bersama untuk kemajuan Nusantara ini, terutama khususnya di Pulau Jawa. Betul. Jadi menarik kita bahas di sini, kita akan membahas sang hyang Lodaya ya. Jadi sang hyang Lodaya itu perwujudan dari macan kumbang. Nah, mungkin dari teman-teman yang dari tatar Pasundan sudah tidak asing dengan tidak asing lagi sang hyang Lodaya. Betul. Terutama di Pasundan mungkin tidak asing lagi sama sang hyang Lodaya ya. Jadi dalam pandangan saya ini ya, ini dari yang saya tangkap ya. Sang hyang Lodaya ini pengawal pribadi dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Masya Allah. Jadi dia ditugaskan untuk mengawal kemanapun beliau pergi, beliau berkelana, selalu dikawal dengan sang hyang Lodaya, perwujudan dari macan kumbang. Nah,
luar biasa. Jadi menarik kita bahas di sini tentang Sang Hyang Lodaya ya. Jadi Sang Hyang Lodaya ini perwujudan dari dewa ya. Beliau bukan dari bangsa manusia biasa. Masya Allah. Dari dewa kan? Iya. Melainkan beliau ini perwujudan dari dewa. Memang sudah ditugaskan untuk menjaga tanah suci. Tanah Jawa ini tanah suci sebenarnya. Luar biasa. Alhamdulillah. Banyak sejarah di sini, banyak misteri di sini yang belum terungkap. Nah, jadi Sang Hyang Lodaya ini mempunyai 3 anak. 3 anak kan? Ya. Mempunyai putra atau Putra. putri? Putra semua kan? Putra semua. Beliau mempunyai 3 putra. Putra pertama beliau itu adalah Raden Sangara Raden atau Sangara. Raja Sangara. Masya Allah. Putra kedua beliau ini Eyang Jagaraksa. Eyang Jagaraksa pun Eyang putra Jagaraksa, dari, putra dari Hyang Lodaya. mungkin dari sedulur-sedulur untuk tanah Pasundan mungkin tidak asing lagi atas nama Eyang Jagaraksa. Nah, itu ya. Mungkin kalau tidak salah lagi waktu kita singgah ke Sanggabuana. Sanggabuana itu Ada petilasan dari Eyang Jagaraksa. Eyang Mungkin Jagaraksa. dari Pasundan mah tidak asing Tidak lagi ya. asing dengan nama Eyang Jagaraksa. Oh, berarti Eyang Jagaraksa putra dari Sang Hyang Lodaya. Masya Allah. Mungkin yang sudah naik ke Sanggabuana, yang sudah bersinggah di Sanggabuana pasti sudah tidak asing dengan Eyang Jagaraksa. Betul. Terutama di makam kedua tersebut itu petilasan dari Eyang Jagaraksa. Masya Allah. Nah, yang ketiga ini putra juga, yaitu Pangeran Purwacaraka. Purwacaraka kan? Ya, Pangeran Purwacaraka yang ditugaskan di Tatar Cirebon. Cirebon kan? Ya. Nah, kalau putra pertama itu atau putra mahkota dari Eyang Lodaya ini bernama Raja Sangara atau Raden Sangara ini, ya tidak asing mungkin ya. Tidak asing. Beliau itu Raja Sangara itu atau gelar dari Raden Kian Santang. Masya Allah. Jadi Raja Sangara atau Raden Sangara ini pengawal pribadi dari Raden Kian Santang Masya Allah. dengan perwujudan harimau putih. Nah, Raja Sangara atau Raden Sangara ini hidup di Tatar Pasundan, terutama di Tanah Garut. Tanah Garut kan? Ya, khususnya di Gunung Cikuray. Nah, tempat Raden Sangara ini di Gunung Cikuray ya. Gunung Cikuray. Jadi belum sampai puncak Cikuray itu baru lereng. Lereng ya kan? Di situ ada persinggahan beliau, ada kerajaan dari Raden Sangara tersebut. Nah, kalau Eyang Jagaraksa ini ya mungkin tidak asing ya pemirsa, dulur-dulur. Eyang Jagaraksa ini pengawal pribadi dari Sri Baduga Maharaja, Raden Pamanarasa Prabu Siliwangi. Jadi kemanapun Prabu Siliwangi berpijak, di situ ada Eyang Jagaraksa yang menemaninya. Sama dengan Eyang Lodaya sebagai penjaga dari Prabu Siliwangi, penjaga dari sisi goibnya ya. Perwujudan dari Eyang Jagaraksa ini berwujud sama harimau putih. Harimau putih juga kan? Ya. Jadi semisal Raden Pamanarasa atau Maharaja Prabu Siliwangi ini bersinggah atau mencari petunjuk, mencari ilham tentang mungkin bertapa, bersemedi. Nah, ini tugas dari Eyang Jagaraksa untuk menjaga Raden Pamanarasa ini. Selagi Raden Pamanarasa ini bertapa, itu yang menjaga itu Eyang Jagaraksa. Masya Jadi Allah. agar tidak ada yang mengganggu keusyuan dari Raden Pamanarasa ini bertapa, mencari wangsit mungkin ya. Banyak petilasan Sri Baduga Maharaja. Tentunya yang paling terkenal ya di Gunung Hejo. Gunung Hejo kan? Iya. Itu salah satu dari sebagian petilasan Raden Pamanarasa.
mungkin alhamdulillah kita sudah nyaba ke Gunung Hejo ya. Yang kemarin itu Kang ya. Ya, Ya, betul. mungkin nanti di lain waktu kita akan membahas Gunung Hejo tersebut. Betul. Nah, jadi itu ya yang Jagaraksa sebagai pengawal dari Raden Pamanarasa atau Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, raja terkenal, raja paling masyhur di Pakuan Pajajaran. Betul. Yang ketiga ini Pangeran Purwacaraka, masih anak dari Sanghyang Lodaya. Beliau ditugaskan di tanah Cirebon, mungkin dari prajurit Cirebon atau ksatria Cirebon. Beliau itu terkenal memang, mungkin ya belum ada yang tahu ya. Betul Kang. Makanya di sini kita mengupas tuntas, mengulik tuntas dari Sanghyang Lodaya dan keturunannya ini. Banyak mitos yang berserakan tentang Sanghyang Lodaya, adanya di Sanca. Sanghyang Lodaya adanya di mana-mana lah. Iya. Kalau kabar berita sih di mana-mana memang. Iya. Yang saya tangkap ini Sanghyang Lodaya ini justru bersemayam di Purwakarta. Purwakarta Kang. Ya. Purwakarta di daerah Gunung Lembayu. Gunung Lembayu. Mungkin khususnya di Purwakarta sedulur-sedulur tahu gitu ya Gunung Lembayu. Gunung Kang. Lembayu itu letaknya di Purwakarta, kalau nggak salah mungkin di daerah Pleret atau Darangdan ya. Itu Gunung Lembayu. Justru beliau mempunyai istana di situ, Kerajaan di Gunung Lembayu itu. Lembayu itu ya. Beliau bersemayam di situ, mempunyai kerajaan di situ, mempunyai istana besar di situ. Mungkin dari teman-teman belum ada yang tahu ya tentang Sanghyang Lodaya itu ada di mana. Ada yang bilang ya memang di Gunung Patuha. Betul. Mungkin dahulu dia di Patuha, tapi yang saya tangkap sekarang bukan di Patuha. Istana beliau berada di Gunung Lembayu, Purwakarta. Nah, jadi itu ya dari cerita dari Sanghyang Lodaya. Mungkin saya mau berkomunikasi sebentar dengan Sanghyang Lodaya. Syukur-syukur ya kita diizinkan untuk bermediasi agar kita lebih kenal dekat dengan beliau. Saya mau berkomunikasi dulu dengan Sanghyang Lodaya. Ya, alhamdulillah beliau sudah hadir pemirsa. Dulu dari tadi kita membicarakan beliau sudah hadir di depan kita. Masya Allah. Respon dia sangat baik, senang, Luar biasa Kang energinya. Berasa langsung. Iya, alhamdulillah energinya besar, positif. Luar biasa. Alhamdulillah beliau senang kita buka di sini, kita ungkap di sini, karena beliau ya tidak suka banyak yang mengatasnamakan beliau. Ya mungkin kita bisa bermediasi dengan beliau. Alhamdulillah udah diizinkan ya. Alhamdulillah. Kita sekarang bermediasi dengan beliau. Mungkin ada pesan-pesan yang kita dapat dengan beliau. Ya, alhamdulillah sudah diizinkan ya. Sekarang kita akan bermediasi dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Alhamdulillah kita sekarang bertemu. Ya, Alhamdulillah. Allah mengizinkan kita untuk bertemu di sini. Sudah waktunya Iya, yang sebenarnya diungkapkan. alhamdulillah. Saya tidak suka atas namakan saya. Banyak mengatasnamakan Eyang ya. Saya tidak suka. Mungkin beliau
tidak tahu karmanya yang akan didapat jika berbicara omong kosong ya. Jangan pernah bermain-main terus mengatasnamakan leluhur. Betul. Hukum alam yang akan menjawab kalian ya. Itu pesan saya. Terima kasih ya. Ingat, hukum alam yang akan menjawab. Makanya saya izin juga dengan Eyang untuk mengungkap fakta yang sesungguhnya tentang dari Sang Hyang Lodaya tersebut. Banyak fakta, banyak mitos yang berserakan di sini ya. Sebenarnya kepribadian saya sendiri sudah geram terhadap makhluk-makhluk tersebut atas mengatasnamakan kepribadian saya, membawa-bawa nama saya dengan cerita-cerita kebodohan. Mungkin saya pernah menonton yang Lodaya mengasih mahkota dengan orang tersebut. Apakah benar itu ya? Sampean melihat kiri kanan saya apa ini? Iya. Saya sudah geram. Kita berdiri di sini untuk tujuannya bukan untuk pribadi ya, tapi untuk kebersamaan, untuk Nusantara, agar Nusantara ke depannya maju, agar budaya-budaya kita tidak tergantikan oleh budaya luar, tidak tergerus oleh zaman. Pesan saya satu lagi, jangan pernah bermain-main mengatasnamakan leluhur. Terima kasih. Lanjutkan perjalanan yang harus diluruskan semuanya. Terima kasih. Mohon doa restu dan saya perhatikan Nusantara ini sudah banyak manusia-manusia bodoh mengatasnamakan leluhur-leluhurnya untuk kepentingan pribadinya. Iya. Tidak berpikir seperti apa akan jadinya nanti untuk kalian. Makanya kita berdiri di sini untuk meluruskan yang tidak lurus ya, membenarkan yang tidak benar. Kita tidak usah takut berhadapan dengan orang-orang bodoh. Terima kasih ya. Orang-orang yang merasa paling sakti di jalan yang benar, tidak usah takut. Iya, terima kasih ya. Kami akan selalu bersama kalian. Terima kasih banyak ya. Biar kami yang menghadapinya. Terima kasih banyak. Lanjutkan untuk mempersatukan Nusantara. Jangan mundur selangkah pun. Tujuan kita agar Nusantara bersatu ya. Nusantara maju. Tidak untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama agar budaya Nusantara ini tidak tergerus lagi. Karena banyak yang mengatasnamakan leluhur, dibikin main-main. Sebenarnya saya tidak suka. Ya, yang tadi saya bilang, hukum alam yang akan menjawabnya nanti. Akan merasa nanti telah memainkan leluhurnya. Iya. Terima kasih banyak ya atas hadirannya. Lanjutkan, kebenaran harus dibenarkan, yang salah biar nanti
puji Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu dengan Eyang, bertemu dengan orang hebat, orang-orang berkaromah, alhamdulillah. Lanjutkan ya. Terima kasih ya. Sampurasun. Rampes. Aduh. Ya, jadi teman-teman, dulur-dulur ya, tadi itu sedikit pesan dari Sang Yang Lodaya atau Yang Lodaya ya. Memang sekarang ini banyak orang-orang atau bangsa-bangsa kita sendiri yang lupa akan leluhurnya, tidak mengenal leluhurnya siapa. Lebih banyak ya budaya luar yang menjadi racun, seperti anak-anak muda zaman sekarang. Mereka hafal dengan nama-nama band luar negeri, sementara mereka tidak hafal dengan leluhurnya, nama-nama leluhurnya, nama-nama eyangnya, nama-nama buyutnya. Mereka tidak hafal, sementara nama-nama band, nama-nama K-pop, nama-nama artis mereka hafal. Nah, ini yang harus kita lestarikan agar budaya kita tidak tergantikan oleh budaya luar. Betul Kang. Banyak sekali saya tangkap. Luar biasa Kang. Energinya. Lodaya marah luar biasa. Memang besar. Sudah saatnya Karena Nusantara. mempermainkan atas nama leluhur. Beliau tuh sangat geram terhadap manusia-manusia yang telah mempermainkan, mengatasnamakan leluhurnya sendiri. Betul. Jadi banyak anak-anak muda zaman sekarang lebih hafal dengan, ya itu yang saya bilang tadi, artis luar negeri mereka hafal, sementara leluhur mereka tidak hafal. Sementara raja-raja di Nusantara ini mereka tidak hafal, pemimpin-pemimpin di Nusantara ini mereka tidak hafal. Banyak yang bilang kerajaan-kerajaan atas nama seperti kayak kerajaan Majapahit, Pajajaran itu bilang banyak cerita dongeng dan mitos. Itu yang saya tidak suka juga. Jadi kami berdiri berdua di sini bukan untuk kepentingan pribadi, Betul kan? tapi untuk kepentingan bersama, Untuk meluruskan yang salah dan membenarkan. agar budaya Nusantara Harus kita ini tetap terjaga. lestari kembali, Betul kan? tidak tergantikan oleh pendatang. Betul. Ya, mungkin itu ya Betul. pembahasan kita tentang dari Sang Hyang Sang Lodaya. Hyang Lodaya. Mungkin kalau ada teman-teman dulur-dulur ya mempunyai pendapat berbeda ya, balik lagi ya, ini hak perspektif masing-masing ya. Betul kan? Jadi ini pandangan kami berdua seperti Betul. itu ya. Kami berdiri di sini untuk kepentingan bersama, Betul. sekali lagi untuk kepentingan bersama, Betul. kepentingan Nusantara. Tidak ada kepentingan pribadi, Betul. tidak ada kepentingan untuk kantong kita sendiri Betul kan? ya. Jadi itu ya pembahasan dari Sang Hyang Lodaya. Itu dari 9 Sang Hyang. Masih ada 8 Sang Hyang lagi yang belum kita bahas. Betul. Mungkin di lain waktu kita akan bahas. Betul. Di lain waktu, di lain kesempatan kita akan membahas, mengupas tuntas sejarah-sejarah yang ada, membenarkan mitos-mitos yang berserakan. Jadi ya itu ya, kita akhiri sampai di sini. Ya, sekali lagi pesan dari kami, jangan pernah mempermainkan atas nama leluhur Ya, kami semua gitu. Karena mempermainkan atas nama leluhur itu bukanlah hal yang baik betul, terhadap kita semua. betul. Kita harus menjaga etika, adab yang diutamakan, itu harus menjaga semuanya. Kita bukan menyembah leluhur, Betul. kita hanya menghargai jasa-jasa para leluhur. Betul. Karena tidak adanya leluhur, kita tidak akan hidup di sini. Betul. Terutama di Nusantara ini, Betul. negeri akan kaya budaya. Betul kan? Nah, mungkin itu ya, Ya. dari kita berdua atas pembahasan dari Sang Hyang Lodaya dan para keturunannya. Iya, betul. Mungkin kalau ada salah kata, salah ucapan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam Rahayu, Salam budaya. salam budaya.
Sampurasun. Rampes.